Eh, Oke semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Eh, jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang praktikum DMZ, praktikum ke-8. Oke, next. Jadi kita awali dulu tentang definisi DMZ. DMZ itu apa? DMZ itu adalah singkatan dari Demilitary Zone yang merupakan suatu area yang digunakan untuk berinteraksi dengan pihak luar. Pihak luar ini bisa internet, biasanya sih internet. Nah, dalam hubungannya dengan jaringan komputer. DMZ merupakan suatu subnetwork yang terpisah dari subnetwork internal untuk keperluan keamanan. Nah, jadi yang internal itu mereka tidak mengirimkan data keluar maupun yang luar tidak bisa mengakses yang di dalam. Tetapi berinteraksinya melewati DMZ. Nah, biasanya DMZ ini digunakan pada area server. Jadi server, terutama web server dan mail server, adalah server yang dapat diakses dari luar. Jadi bukan komputer yang di dalam internal, melainkan servernya yang bisa diakses dari luar. Nah, atau tepatnya dapat diakses dari segala penjuru dunia menggunakan internet. Server ini rawan terhadap target serangan. Oleh karena itu, perlindungan yang berlapis untuk infrastruktur jaringan dalam jaringan komputer sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah penerapan DMZ ini. Okay, next. Nah, lalu selanjutnya ada pengertian tentang Cisco Adaptive Security Appliance atau Cisco ASA. Jadi kalau teman-teman menerapkan DMZ di sini, alangkah baiknya DMZ itu diikuti dengan device firewall. Nah, di sini ada device yang sudah bisa mempermudah teman-teman untuk menerapkan DMZ itu sendiri. Kalau di Cisco Packet Tracer itu tersedia ada yang namanya Cisco ASA, Cisco Adaptive Security Appliance. Nah, Cisco ASA merupakan device yang diproduksi oleh Cisco yang berfungsi untuk keamanan jaringan. Nah, ASA ini memiliki tingkat keamanan antara 0 sampai 100. Dengan 100 sebagai bagian paling dipercaya dari jaringan, artinya yang paling trusted dan yang memungkinkan untuk tidak bisa diakses dari luar. Lalu 0 sebagai jaringan yang paling tidak dipercaya, biasanya internet. Internet kan tidak bisa kita percaya karena bisa diakses oleh siapapun. Itu. Selanjutnya ini ada langkah praktikumnya. Jadi kita akan setting VLAN 1, setting VLAN 2, lalu setting VLAN 3. Lalu kita akan merouting keluar ke internet, artinya kita akan routing dari Cisco ASA itu ke internet. Lalu kita akan mengkonfigurasi NAT dengan AutoNAT menggunakan network object. Nanti ini kan kalau sebelumnya kita menggunakan NAT yang manual, nah ini kita bisa menggunakan object networknya untuk mengassign NAT. Nah, lalu kita mengatur ACL agar DMZ server bisa diakses dari luar. Nah, ini kita karena defaultnya itu adalah yang mana security level yang lebih rendah tidak bisa mengakses security level yang lebih tinggi. Nah, maka kita akan memberikan ACL pada server agar security level yang rendah, yaitu yang untrusted tadi, yaitu internet, bisa mengakses server yang security levelnya berada di atasnya. Nanti akan dipraktekkan, mungkin teman-teman akan tahu seiring waktu kita mempraktekkan. Oke, ini topologinya. Jadi topologi ini semisal kita punya server sendiri. Nah, server itu kita lindungi. Jadi semua yang berinteraksi dari luar itu hanya bisa mengakses server ini saja. Nah, ini kan outside nih. Yang ini outside, yang sebelah sini. Bentar. Oke. Nah, ini outside. Ini outside. Lalu yang ini merupakan DMZ servernya. Artinya dari luar itu hanya bisa mengakses DMZ ini. Dan ini tuh inside. Inside ini nggak bisa diakses apa-siapa. Misalnya kan kita
Insight ini merupakan komputer yang cuman komputer konfigurasi atau komputer yang bisa nyimpen data-data penting gitu kan. Kan ini nggak bisa diakses dari internet gitu kan. Misalnya contohnya ini yang ini tuh internet. Seharusnya pakai cloud, tapi di sini agar lebih sederhana saja, saya pakai uh, dua router gini saja untuk ilustrasinya. Nanti teman-teman tugasnya bisa pakai cloud. Lalu jadi semisal ini mengakses ke sini, ini nggak bisa nih ditolak di sini. Nah itu nanti gimana caranya biar yang bisa mengakses itu cuman DMZ aja. Jadi alurnya itu waktu dari outside masuk ke DMZ, DMZ juga bisa ngeluarin ke outside. Beda kalau dengan yang di inside. Inside ini bisa mengakses outside, tetapi waktu dikembalikan pingnya itu dia akan gagal karena dia akan dihentikan di Cisco ASA 5505 ini. Itu untuk skenario-nya. Ya mungkin gitu aja untuk topologi ini. Oke, next. Nah, selanjutnya kita setting VLAN 1 dan 2. Oke, kita praktekkan saja di paket tracer. Oke, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan PKT seperti ini, yang dimana di sini sudah diisi IP-nya. Di sini ada komputernya itu memiliki IP 5.3, lalu servernya memiliki IP 2.3. PC outside memiliki IP 172.16.3.3. Di routernya sendiri, serialnya memiliki IP 10.222. Fast Ethernetnya memiliki 172.16.01. Ini gateway-nya PC ini kan ya. Di router ini ada di fase Ethernetnya kita on-kan dulu, tetapi belum ada isinya. Jadi ini nanti bakal kita isi. Lalu di fase Ethernet ini nggak ada isinya, di serial ini maksud saya. Di sini terhubung ke ini ya, ke router 1. Router 0 ini kan terhubung ke router 1, maka kita harus satu jaringan di jaringannya 10.0.0.0, maka di sini IP-nya saya assign 10.1.1.1. Oke, selanjutnya kita akan mengkonekkan ketiga ini dengan ASA. Jadi gimana cara mengkonekkannya? Karena di ASA ini kalau kita lihat di PPT, ASA 5005 ini datang dengan nilai default di VLAN 1, yaitu ada nama, nilai defaultnya inside, security levelnya 100, IP address-nya 192.168.1.1, ini IP address gateway-nya di VLAN 1. Lalu terdapat nilai default yang sudah ada di VLAN 2 juga, dengan nama outside, security level 0, IP address DHCP. Nah, kita akan mengganti IP address yang ada di VLAN 1 sesuai dengan IP address gateway device yang kita koneksikan, yaitu yang ada di inside ini. Oke, jadi untuk teman-teman perlu diketahui juga, ini di Ethernet 0/0, ini sudah di-assign VLAN 2, yang mana VLAN 2 tersebut adalah VLAN outside. Jadi 0/0 harus connect ke outside. Di 0/1, ini 0/1 dan seterusnya ini merupakan inside, yang connect dengan VLAN inside. Jadi gampangnya sih kita connect-kan ini 0/0, lalu kita koneksikan ini ke 0/1 atau terserah teman-teman. Tapi di PPT kita ngikutin PPT itu desain ke 0/1. Oke, selanjutnya kita assign ini di 0/2. Oke. Selanjutnya kita ikuti langkah seperti yang di PPT. Nah, yang pertama kita akan nge-assign VLAN 1 dengan 5.1.
Langsung kita ke CLI X. Sini kita masuk ke interface VLAN 1. Oh ya, sebelum itu kita perlu cek dulu edarannya, konfigurasi yang sudah ada di ASA sendiri. Nah, ini perlu teman tahu. Nah, ini interface VLAN 1 udah ada name if inside, security levelnya 100, IP address-nya sekian. Interface VLAN-nya untuk VLAN 2 outside, security levelnya sekian, IP address-nya sekian. Oke, next. Nah, kita cek lagi ya. Di bawahnya ini ada DHCPD address 192.168 untuk inside. Lalu kita nge-enablekan DHCP-nya. Ini yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Jadi waktu kita nge-assign di interface VLAN 1 kan, assign IP address-nya, IP address 192.168.5.1.255.255.255.0. Ini kan, ini gateway IP address untuk PC ini. Jadi kalau kita assign di sini bakal terjadi error. Interface address is not on same subnet as DHCP pool. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menghapus DHCP pool terlebih dahulu. Nah, di sini sudah di PPT sudah ada caranya dengan mengnokan ini semua. Kita kopas saja, kita kembali ke config. Kita paste di sini. Oke, ini sudah terhapus. Lalu kita coba interface VLAN 1. Nah, ini bisa teman-teman setting mulai dari name if, inside, dan lain-lain. Tetapi perlu diperhatikan juga kalau misal teman-teman setting dari situ memang nggak ada ruginya, cuman ya itu sudah disetting oleh Cisco ASA di sininya. Ini kan sudah ada name if-nya, inside, sudah security level-nya, kecuali teman-teman menamain yang lain. Ini security level-nya sudah 100, kecuali teman-teman mengganti security level-nya bisa menjadi 99. Nah, itu bisa diganti. Tuh. Jadi kalau di sini saya cuman nge-assign IP address-nya aja. IP address sama seperti yang tadi kan, IP address 192.168.5.1.255.255. Nah, oke, IP address-nya sudah terassign. Lalu kita ke interface VLAN 2. Kita assign juga IP address-nya. Nah, ini pertama sama kita nokan IP address DHCP agar tidak mengikuti aturan DHCP yang ada. Soalnya kita pengen itu karena cuma satu ya, yang urutannya cuma satu, itu kita pengen terhubung ke situ. IP address DHCP, dan juga kita nggak perlu membuat DHCP lagi. Nah, DHCP binding clear on interface full address pool remove. Oke, lalu kita coba kita assign IP address-nya. IP address, misal di contoh ini kita pakai 192.168.2.2, 255.255.255.0. Oke. Enter. Nah, ini sama seperti tadi, name if sama security level ini sudah kita assign. Maksud saya sudah di-assign oleh Cisco ASA-nya ini. Jadi kita tidak perlu meng-assign lagi, tidak apa-apa. Atau kalau teman-teman mau meng-assign lagi juga nggak apa-apa. Tidak akan menimbulkan error. Di sini kita coba exit, kita lihat sarannya lagi, kita pastikan. Nah, ini sudah berganti, untuk gateway-nya sudah seperti untuk IP-nya sudah sama seperti gateway PC inside. Lalu untuk IP address-nya juga sudah berganti. Kita samakan object router dengan ini, dengan gateway dari IP ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita masuk ke Cisco Packet Tracer.
Nah, di sini di fase Ethernet 0 per 0 kita masukkan gateway-nya 192.162. Berapa tadi? Iya, invalid IP saya lupa. Kita assign itu 192.162.2.2. Berarti kan gateway-nya 192.162.162.2.1. Oke, benar. Oke, kita close. Jangan di close yang ASA, kita tetap kerjanya lewat yang ASA ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke config lagi, kita lihat PPT. Selanjutnya merupakan setting VLAN 3. Nah, di sini interface VLAN 3 kita masukkan interface VLAN 3. Kan di sini kan nggak ada VLAN 3 ya. Nah, ini agak tricky karena di Cisco 5505 ini cuma menyediakan 2 VLAN, inside dan outside. Jadi kita perlu menambahkan no forward interface VLAN 1. No forward interface VLAN 1. Nah, baru kita assign IP address-nya ya. Meski kita assign IP address-nya dulu juga nggak apa-apa. Yang penting no forward interface VLAN 1 itu sudah dimasukkan. Jadi kita assign dulu, ini gateway-nya server. Oke, lalu kita namakan name if DMZ. Oke, security level DMZ set to 0 by default. Oke, jadi kita akan menaikkan security levelnya. Karena kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, meskipun tanpa NAT atau ACL itu kita sudah mengerti bahwa security level yang lebih tinggi itu bisa mengakses security level yang lebih rendah. Tetapi tidak sebaliknya. Exit. Oke, teman-teman. Di sini sudah selesai, kita exit. Kita masuk ke GUI-nya. Di config ini kita masuk ke GUI, kita masuk ke Ethernet 02 seperti yang kita assign untuk servernya. Ini kan servernya Ethernet 02. Oke, kita assign ini sebagai DMZ. Sudah. Nah, ini. Kalau sebelumnya di CLI itu, kenapa kok? Nah, ini sudah kita assign-kan VLAN 3. Melalui CLI pun juga bisa sebenarnya. Bisa menggunakan komen ini interface Ethernet ke 002, lalu kita switch port akses VLAN 3. Gitu. Tapi untuk lebih mudah kita pakai GUI saja di config. Nah, oke, selanjutnya kita akan routing keluar atau internet. Jadi ini kita routing. Kita ke CLI lagi. Nah, kita routing nih DMZ server ini keluar agar bisa diakses oleh luar. Routing outside. Ini buat teman-teman yang belum tahu, ini merupakan teknik statik yang agak dinamik. Nah, jadi kalau misal teman-teman pengen gampangannya gitu kan, kita tinggal ke config ke root. Kalau di sini kan karena nggak ada routing, ini kita nge-rootnya lewat sini, lewat CLI. Kalau misal yang di router itu kan udah ada di GUI-nya, udah ada routingnya, itu bisa kita akses ke situ. Nah, kalau yang di ASA ini karena nggak ada, kita perlu untuk mengakses ke sini. Nah, ini kita masukkan 192.162.2.1. Nah, ini 2.1 ini itu merupakan IP dari router. Router ini yang tersambung. 192.1. Oke. Ini mohon maaf.
sepertinya terjadi kesalahan. Kita coba, karena tadi saya bukan di config tapi di config if. Kita coba cek besaran apa root ini. Oh, sudah ya rootnya di outside 00000. Oke, sudah benar. Kita masuk lagi, kita lanjut. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengatur NAT dengan autonat menggunakan network object. Nah, ini caranya begini. Jadi apa yang perlu diperhatikan di sini kan, kita ini nulis ini namanya terserah. Ini saya kasih nama objek networknya menjadi DMZ server. Lalu host ini merupakan IP address dari web server yang akan kita translasikan IP-nya saat dia keluar. Nah, di sini ini aturan NAT-nya, NAT DMZ ke outside, dia pakai IP static menjadi 192.162.2.5, yang mana tadi kan di interface VLAN 3 itu, kalau kita di sini run. Nah, di VLAN 3 kan kita ini benar kan di VLAN 3. Maksud saya di VLAN 2 yang outside itu kan kita pakai IP address-nya 162.2.2. Nah, ini kita harus satu jaringan sama IP outside, karena kan nanti akan diakses oleh outside. Jadi agar tetap terlindungi yang inside, yang DMZ server ini. Oke, gitu. Teman-teman tahu. Kita masuk lagi, kita masuk ke objek network DMZ server. Oke, nah, kita masuk, kita hostnya 192.168.2.3. Apa benar seperti itu? Kita cek dulu di sini IP address-nya berapa. Oke, benar, ini IP address-nya 2.3. Oke, sudah benar. Lalu kita NAT dari DMZ ke outside. Menggunakan tipe NAT-nya static NAT dengan 162.2.5. Ini terserah 2.5, 2.3, yang penting satu jaringan dengan VLAN 2. Oke, gitu. Oke, kita exitkan dulu. Oke, benar. Kita lanjut ke mengatur ACL agar DMZ server bisa diakses dari luar. Nah, ini kita ngatur kan skenario-nya itu kan, kita sekarang bisa nih dari PC ini ngirim ke sini. Tapi waktu dia keluar, dia masih belum bisa. Karena kan aturan dasarnya kan security level yang lebih tinggi tidak bisa diakses oleh security level yang lebih rendah. Jadi dia nggak bisa nih masuk ke server ini. Tapi waktu dari server ini mau keluar, dia bisa. Tuh. Oke. Jadi kita atur ACL-nya seperti di PPT. Oke. Kita render dulu biar kelihatan bedanya. Nah, ini akses list. Nah, ini nama akses listnya. Z. Ini terserah nama outside, nama akses listnya itu terserah kalian. Kalau di sini saya pakai nama akses listnya outside_DMZ dengan huruf kapital. Sampai ini host 168.2.3. Oke, benar. Invalid input. Oh, mohon maaf karena saya belum masuk ke
konfigur terminal. Dari sini kita copy aja ini. Oke. Masih salah. Oh, ini kurang spasi, mohon maaf. Sip. Kurang permit spasi ICMP. Nah, udah bener nih. Akses listnya, kita lihat akses list lagi. Kita tambahkan, ini hanya bisa mengakses port 80. Yang artinya cuma bisa mengakses web server saja di sini. Nah, di sini permitnya kan TCP, bukan ICMP lagi. Kenapa TCP? Karena web itu biasanya pakai protokol TCP untuk aksesnya. Ini host 192.168.2.3. Oke. Udah benar, kita masukkan ke tadi kan namanya sudah ada itu 2 nama, kita grupkan objek DMZ ini, kita assign ke interface outside. Interface outside. Oke, itu aja. Kita masuk, kita enter. Nah, udah ini. Nah, harusnya ini sudah bisa diakses web servernya oleh komputer PC 1 ini. 192.162.2.5. Oke, masih request timeout. Mohon maaf, ini salah 192 harusnya. Oke, masih request timeout. Kita coba cek. Oh, request timeout itu mungkin karena ini masih belum kesambung routernya, ya kan? Masih belum kesambung. Jadi ini belum saya routing. Kita untuk ngecek kita coba routing RIP aja untuk biar cepat. Jadi kan di sini connect-nya ke 172.16.0.0, ya kan? Ini apa benar? 172.16.0.0, iya benar. Lalu di sini 10.0.0.0. Nah, sebaliknya di sini kita config routingnya biar cepat aja ini. Kita pakai RIP routing untuk ngecek aja. 10.0 add kan 192.162.2.0. Oke, seharusnya sudah bisa ini ngakses ini. Oke, kita coba lagi. Satu 162.2.5. Masih ada. Nah, oke. Tadi masih error. Setelah saya cek di SHRAN-nya sini nggak ada yang error, mungkin ditunggu aja, memang agak lama biasanya settingannya. Nah, ini sekarang harusnya udah nggak error kalau saya ketik. Nah, ini kita udah bisa mengakses web servernya dengan aman. Oke, gitu. Jadi kalau misal teman-teman masih request timeout saat mengetik di browser, coba cek lagi untuk
untuk settingannya lewat SHRun atau show running atau show run, itu dilihat dulu semuanya apakah sudah sesuai dengan PPT atau tidak. Nah, kalau sudah sesuai mungkin ditunggu aja dulu sambil dicepetin karena memang konfigurasinya agak lama responnya. Untuk kita go, ini sudah bisa diakses server ini melalui IP address yang sudah kita assign tadi. Tuh. Nah, oke, mungkin itu aja untuk praktikum kali ini. Sebentar lagi akan dijelaskan tentang tugasnya. Nah, oke, jadi untuk tugasnya di sini kita membuat model pakai tracer untuk Sys4 Corporation, sama ya, hampir sama, mirip-mirip lah. Di mana perusahaan tersebut memiliki satu buah data center di Jakarta, lalu satu buah kantor pusat juga di Jakarta, dan memiliki 2 buah kantor cabang, Semarang dan Surabaya, di mana pada setiap kantor terdapat 4 departemen, Finance, Human Resource, Research and Development, dan Sales, dan 1 orang manajer. Kecuali kantor pusat terdapat tambahan 1 orang CEO dengan requirement sebagai berikut. Oke, ini requirement-nya. Setiap departemen memiliki 3 buah PC. Setiap manajer ataupun CEO hanya memiliki 1 buah laptop. Setiap departemen memiliki 1 jaringan yang berbeda. Sama lah ya seperti yang lalu-lalu. Nah, perbedaannya di sini dalam data center terdapat 3 device, yaitu komputer, 1 komputer, 1 server utama, serta web server. Untuk server utama ini tidak perlu diapa-apakan, hanya di-assign IP saja. Lalu karena ini modelnya simulasi lah ya. Jadi di web server itu yang berada di data center dapat diakses oleh seluruh kantor cabang dan kantor pusat. Gini. Lalu komputer dan server utama yang berada di data center tidak bisa diakses oleh siapapun melalui internet. Jadi komputer juga server utama ini nggak bisa diakses. Yang bisa diakses hanya web servernya ini aja. Gitu. Nah, catatannya perlu diperhatikan, praktikan tidak perlu membuat screenshot untuk setiap langkah pengerjaan soal di atas. Hanya perlu menuliskan pengaturan DMZ untuk semua pekerjaan di atas. Jadi pengaturan DMZ-nya di copy, jangan lupa. Lalu atau di screenshot juga boleh. Lalu selanjutnya praktikan wajib membuat screenshot web server dapat diakses oleh kantor pusat dan kantor cabang sejumlah 3 screenshot, masing-masing 1 untuk tiap kantornya. Di kantor pusat 1, kantor cabang Semarang 1, kantor cabang Surabaya 1. Jadi dia menunjukkan jika bisa diakses. Oh iya, tadi kelupaan ini nomor 7 dan 8, desain jaringan yang dibuat bebas sesuai dengan kebutuhan praktikan. Menggunakan hub atau switch, ini jumlahnya bebas, hanya menggunakan 1 buah router untuk setiap kantor. Yang terpenting adalah desain jaringan tersebut efektif dan efisien. Model jaringan wajib menggunakan DMZ, VLAN, dan cloud. Jadi selanjutnya ada ini, jika model yang praktikan buat tidak sesuai dengan ketentuan, maka pengerjaan akan dinilai salah. Jadi teman-teman perlu diperhatikan lagi kalau misalnya di sini itu menggunakan cloud juga untuk mengakses yang Semarang dan Surabaya. Agar Semarang dan Surabaya bisa mengakses web server yang berada di data center Jakarta. Lalu untuk di Jakartanya ini terserah teman-teman. Ini mau pakai cloud langsung atau misal pakai router dalam kota, itu teman-teman yang menentukan, itu tidak ada di sini. Yang terpenting adalah desain jaringan tersebut efektif dan efisien. Ini yang terpenting. Menggunakan 1 buah router untuk setiap kantor. Nah, ini routernya langsung terhubung ke cloud atau gimana, itu terserah teman-teman. Di data center ini seperti yang tadi di DMZ, ini perlu diperhatikan lagi. Berarti web server ini yang berada di area DMZ-nya di data center. Lalu 2
device yang lain yaitu komputer dan server utama ini berada di inside seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya ada soal analisis. Ini sama lah ya. Nomor 1 ini grand total seperti biasa. Tinggal copy paste dan jangan lupa dituliskan referensinya. Ini copy paste yang sebelum-sebelumnya kan sudah bikin yang sebelum-sebelumnya, mungkin tinggal nambah kabel atau nambah device security ASA tadi. Lalu nomor 2 ini ada Bapak Matara Uchiwa yang merupakan pimpinan kepolisian Konowagakure ingin mengamankan jaringan Konowagakure. Untuk melakukan misi tersebut ditunjuklah seseorang yang sangat dipercaya yaitu Hidashi Uchiwa untuk mengurus peralatan yang diperlukan. Nah, Hidashi Uchiwa kemudian melakukan perencanaan pembelian perangkat keamanan jaringan dalam hal ini firewall seperti Cisco ASA. Nah, kalau tadi kita pakai Cisco ASA, untuk alternatif Cisco ASA sendiri itu banyak sebenarnya di luar sana. Jadi nggak cuma terpaku pada merek Cisco ASA, karena di sini kita hanya di paket tracer itu hanya ada Cisco ASA, maka kita menggunakan Cisco ASA. Saat berada dalam posisi Hidashi Uchiwa, perangkat keamanan apa yang Anda beli dan jelaskan alasannya. Misalkan Anda membeli perangkat keamanan yang mereknya IBM atau lain-lain. Nah, itu sebutkan alasannya, mungkin sertakan juga alasannya, mungkin karena harga, karena keamanannya, dan lain-lain. Menurut Anda, kondisi apa yang tepat untuk menggunakan DMZ dalam jaringan yang Anda buat? Uraikan penjelasannya. Jadi, misalnya DMZ cocok dibuat untuk keamanan ini. Nah, itu silakan dijelaskan apa diberikan penjelasannya. Mungkin itu saja untuk praktikum kali ini. Terima kasih teman-teman yang memperhatikan dari awal hingga akhir. Semoga sehat selalu semuanya. Selamat pagi, siang, sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.